Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini. Damai sejahtera dari Tuhan, penyertaan, perlindungannya, pertolongannya, sukacita dan kasihnya biarlah senantiasa melimpah dan menyertai kehidupan kita semuanya. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan berterima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami, dan kami akan menjalaninya sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu untuk menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Mazmur 103 ayat 1-5. Begini firman Tuhan dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang mengarahkan hidup kepada kebaikan Tuhan. Mengarahkan hidup kepada kebaikan Tuhan berarti kita dengan sadar berusaha membimbing kehidupan kita supaya tertuju kepada sifat baik dan perbuatan baik yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Baik tidaknya kehidupan yang akan atau yang sedang kita jalani ditentukan oleh ke arah mana kita mengarahkan kehidupan kita. Jika kita mengarahkan jalan kehidupan kita ke arah yang baik, maka kita akan menjalani kehidupan yang baik. Sebaliknya, jika kita mengarahkan jalan kehidupan kita ke arah yang tidak baik, maka kita akan menjalani kehidupan yang tidak baik. Apakah yang harus kita usahakan supaya jalan kehidupan kita berjalan ke arah yang baik? Bukankah itu yang kita rindukan? Apa yang harus kita usahakan supaya jalan hidup kita, jalannya itu ke arah yang baik? Melalui kehidupan Daud, Raja Daud menjadi salah satu contoh bagi kita semuanya. Apakah yang seharusnya kita usahakan supaya jalan kehidupan kita berjalan ke arah yang baik? Yang harus kita usahakan adalah belajar untuk memerintahkan kepada jiwa kita untuk selalu memuji Tuhan. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak, dan emosi. Perintahkanlah supaya itu selalu memuji Tuhan. Kalau dalam kondisi baik, sangat mudah bagi kita untuk memerintahkan jiwa kita untuk memuji Tuhan. Tetapi sebaliknya adalah hal yang tidak mudah untuk tetap bisa memuji Tuhan ketika sedang mengalami situasi yang sangat sulit. Lalu apakah yang harus kita lakukan supaya kita tetap bisa memuji Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit? Yang dilakukan oleh Daud adalah ia mengatakan kepada jiwanya, ia perintahkan jiwanya, akal, pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Dia perintahkan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jadi perkataan Daud, janganlah lupakan segala kebaikannya, berarti Daud mengarahkan kehidupannya kepada kebaikan Tuhan. Jadi diarahkan kepada kebaikan Tuhan supaya tetap bisa memuji Tuhan dalam situasi apapun. Daud dengan sabar berusaha membimbing kehidupannya supaya tetap tertuju kepada Tuhan. Jadi untuk tetap bisa memuji Tuhan, Daud mengingatkan jiwanya, pikiran, perasaan, kehendak itu, emosinya, dia ingatkan akan kebaikan Tuhan. Ketika Daud melakukan kesalahan terhadap Tuhan, ia mengatakan kepada Tuhan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia ingatkan dirinya.
Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Ketika sedang sakit, Daud mengatakan kepada Tuhan, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia ingatkan dirinya akan kebaikan Tuhan. Ketika ia berhadapan dengan lubang kubur atau kematian, Daud mengatakan kepada Tuhan, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Jadi dia ingatkan dirinya akan Tuhan, kebaikan Tuhan. Ketika dia menerima mahkota jadi raja, Daud mengatakan kepada Tuhan, Dia yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Jadi dia tetap ingatkan hidupnya kepada kebaikan Tuhan. Dan ketika dia mengalami kepuasan dalam menjalani kehidupannya, Daud mengatakan kepada Tuhan, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Jadi apapun masalah, pergumulan dan persoalan yang kita hadapi, apa yang dilakukan Daud, itulah beberapa contoh yang harus kita lakukan. Itulah beberapa contoh kebaikan yang diterima Daud dari Tuhan. Dan contoh-contoh tersebut sebagai sarana yang dipakai oleh Daud untuk apa? Untuk mengingatkan jiwanya supaya bisa tetap memuji Tuhan dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dalam pergumulan persoalan apapun. Jadi dengan selalu mengarahkan jiwa kita kepada kebaikan Tuhan, itulah yang membuat Daud berhasil menjalani dan melewati kehidupannya dengan baik, sekalipun ia diperhadapkan dengan berbagai situasi dan pergumulan yang sangat sulit. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasihi, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk menjalani kehidupan kita dengan mengarahkan kehidupan kita kepada kebaikan Tuhan. Sekalipun kita mengalami masa yang sulit, tetap arahkan hidup kita bukan ke masa yang sulitnya, tetapi kepada kebaikan Tuhan. Sebab dengan mengarahkan kehidupan kita kepada kebaikan Tuhan, maka kita akan tetap bisa memuji Tuhan. Dan kalau kita sudah bisa tetap memuji Tuhan, maka dengan begitu kebaikan Tuhan akan mendatangi kehidupan kita. Bukankah kita pengen kebaikan Tuhan yang mendatangi kehidupan kita? Oleh sebab itu, arahkanlah kehidupan kita dalam situasi apapun, kondisi apapun. Arahkan tetap kepada kebaikan Tuhan. Ingatkan hidup kita akan kebaikan Tuhan, maka kebaikan Tuhanlah yang mendatangi kita. Maka kebaikan Tuhanlah yang melimpah dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu yang mengajar kami pada saat ini supaya kami mengarahkan hidup kami bukan kepada masa-masa sulit, pergumulan persoalan yang kami alami, tetapi kami arahkan, kami ingatkan hidup kami, jiwa kami, pikiran, perasaan, kehendak dan emosi kami arahkan kepada kebaikan Tuhan. Maka kami percaya kebaikan Tuhan yang akan mendatangi kami, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan yang akan mendatangi kami, sehingga hidup kami dipenuhi dengan kelimpahan kebaikan Tuhan, karena kami mengarahkan kehidupan kami di dalam berbagai kondisi situasi kepada kebaikan Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa melimpah dengan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami bukan hanya penyampai pendengar, tapi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami juga selalu tidak lupa berdoa buat bangsa kami, negara kami, supaya bangsa kami, negara kami ada dalam lindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, melalui pemimpin yang ada, presiden, wakil presiden, menteri-menteri, jajaran yang dipercaya memerintah di pusat maupun di daerah. Biarlah mereka dengan penuh tanggung jawab memberikan yang terbaik buat rakyat dan bangsa yang dipimpin Tuhan. Kami berdoa saat ini juga Tuhan, siapapun orang-orang percaya, umat-Mu yang ada di tengah bangsa ini, biarlah kami memiliki dampak atau pengaruh yang baik Tuhan Yesus untuk bangsa ini Tuhan, untuk Indonesia ini, sehingga nama Engkau dimuliakan melalui umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Berkati kami yang mendengarkan renungan hari ini, biarlah kasih-Mu, kuasa-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kebaikan-Mu melimpah bagi kami, menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.